Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita melakukan berdoa secara bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing, agar pelajaran dan ilmu yang akan kita terima pada pagi hari ini dapat bermanfaat suatu hari. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang berikutnya, Ibu akan menanyakan, apakah kalian sudah paham tentang materi minggu kemarin? Jika kalian ada yang ingin ditanyakan dan dibahas mengenai materi yang minggu kemarin, silahkan. Mari kita bahas bersama-sama jika kalian ada yang belum dipahami. Nah, bagaimana anak-anak? Baiklah, menurut Ibu kalian sudah paham ya tentang materi minggu kemarin. Dan pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, jadi kira-kira di sini anak-anak ada yang sudah tahu belum mengenai pengertian tentang pertumbuhan maupun perkembangan? Jadi yang pertama, ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ialah suatu proses pertambahan. Jadi pertumbuhan itu sama dengan bertambah, yaitu proses pertambahan. Nah, di sini apa sih Bu yang bertambah? Nah, jadi di sini yang bertambah itu ada massa sel. Lalu ada ukuran sel. Terus jumlah sel. Dan yang kemudian ada volume sel. Perkembangan ialah suatu proses menuju kedewasaan atau pematangan. Nah, jadi apa sih Bu yang matang di sini? Nah, jadi yang matang di sini itu yaitu fungsi tubuhnya. Fungsi dari suatu struktur tubuh dari tumbuhan ini. Jadi di dalam proses perkembangan ini tidak ada lagi penambahan jumlah sel. Nah, berarti tetap aja gitu di kecil, tetap kecil gitu, tidak berkembang. Nah, jadi bukan begitu. Jadi jika perkembangan ini itu tahapnya itu kayak gini. Suatu tumbuhan itu akan bertumbuh, berkembang, lalu bertumbuh lagi dan berkembang lagi dan begitu seterusnya. Jadi tetap ada dia pertumbuhannya meskipun itu sedikit. Oke, yang berikutnya itu ada proses perkembangan. Nah, jadi bagaimana sih proses perkembangan? Berikut. Perkembangan itu melalui proses. Yang pertama itu ada perubahan struktur sel. Nah, di sini sel-sel yang ada di tumbuhan itu masih bersifat meristematik. Nah, dengan sifat yang meristematik ini, dinding sel pada tumbuhan itu tipis. Jadi, dengan adanya proses perkembangan, dinding sel yang ada pada tumbuhan akan mengalami penebalan, tetapi bukan pertambahan jumlah selnya. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada perubahan fungsi sel. Nah, jadi di sini misalnya tadi sel-sel tumbuhan yang masih bersifat meristematik itu mereka tidak akan dapat membedakan mana yang akan menjadi xilem dan mana yang akan menjadi parenkim. Nah, dengan adanya proses perkembangan ini,
maka di situ akan terjadi perubahan struktur sel. Nah, jadi setelah berubah struktur sel itu, struktur si xilem dan struktur si parenkim itu akan berbeda. Oke, di sini ada contoh proses dari perkembangan. Nah, pertama-tama akan terjadi pembuahan antara spermatozoid dengan ovum. Lalu dia akan menghasilkan biji. Nah, setelah menjadi biji, dia akan tumbuh menjadi zigot. Nah, setelah tumbuh menjadi zigot, dia akan tumbuh menjadi memiliki cadangan makanan. Nah, setelah dia memiliki cadangan makanan, dia akan berkecambah menjadi tumbuhan muda, lalu akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Yang berikutnya itu ada macam-macam pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada pertumbuhan primer dan yang kedua itu ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan suatu hasil dari pembelahan sel-sel jaringan meristematis primer. Nah, jadi contohnya itu ada pertambahan panjang batang dan pertambahan panjang akar pada titik tumbuh akar dan batang. Nah, berikutnya yang kedua itu ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini merupakan hasil dari aktivitas jaringan meristem sekunder yang menghasilkan kambium dan kambium gabus. Nah, contohnya itu ada pertambahan diameter batang. Nah, berikut ini merupakan contoh dari pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Oke, anak-anak, bisa dilihat di sini itu terdapat akar dan batang. Nah, ini adalah akar dan batang dari suatu tumbuhan. Nah, yang di sebelahnya itu merupakan kambium dan kambium gabus, di mana ini itu terdapat pada batang. Nah, kita lihat yang pertumbuhan primer terlebih dahulu. Pertumbuhan primer ini terjadi pada ujung batang dan ujung akar. Nah, sifat pertumbuhan dari pertumbuhan primer ini bersifatnya vertikal, atau dia akan menunjukkan pertumbuhan itu ke arah atas pada bagian ujung akar dan ujung batang. Berbeda halnya dengan pertumbuhan sekunder. Nah, jadi pertumbuhan sekunder ini merupakan pertumbuhan di mana bagian korteksnya yang akan bertumbuh. Nah, jadi pertumbuhan sekunder ini berbeda dengan pertumbuhan primer. Pertumbuhan sekunder memiliki sifat pertumbuhan secara horizontal, yaitu dengan memperlihatkan pertambahan ukuran diameter daerah batang. Nah, jadi pertumbuhan sekunder ini yang jelas berada di dalam batang pada tumbuhan. Nah, hanya dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini memiliki titik tumbuh pada bagian korteks, yaitu di dalam batang tanaman. Nah, jadi sifat pertumbuhan dari pertumbuhan sekunder ini bersifat horizontal, yaitu yang dia itu akan memperlihatkan pertambahan ukuran dan diameter pada daerah batangnya. Selain itu, jaringan kambium mempunyai sifat membelah ke dua arah. Nah, jadi jaringan kambium yang berada di dalam batang itu memiliki sifat membelah kedua arah. Jika jaringan kambium membelah ke arah dalam, maka dia akan menjadi xilem. Dan jika jaringan kambium ini membelah pada arah luar,
maka dia akan membentuk floem. Oke. Yang berikutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, faktor ini itu dibagi menjadi dua. Ada faktor internal atau faktor dari dalam dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor internal itu berupa faktor genetik dan faktor fisiologis yang berupa vitamin. Oke? Kita akan bahas tentang faktor genetik. Nah, genetik. Genetik adalah suatu faktor pembawaan sifat yang berada di dalam sel makhluk hidup. Jadi tidak hanya pada sel manusia atau sel hewan, tapi gen itu juga terdapat dalam sel tumbuhan. Nah, gen ini bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, yang berikutnya itu ada faktor internal, yaitu faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis ini adalah faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Di dalam faktor ini, enzim dan hormon sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa hormon contohnya. Contoh hormon yang berpengaruh pada pertumbuhan yaitu ada hormon giberelin, ada hormon auksin, dan ada hormon sitokinin. Nah, bagi enzim itu merupakan suatu makromolekul protein yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya dalam biokatalisator. Nah, ini sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya, kita akan beranjak ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu ada suhu, air, dan cahaya. Nah, kenapa kok suhu itu berpengaruh? Jelas sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan. Karena pada dasarnya tumbuhan itu akan berkembang dan bertumbuh secara baik pada suhu yang optimum. Jadi dia tidak kelebihan suhu atau terlalu panas dan tidak di dalam suhu yang terlalu dingin. Nah, yang berikutnya itu ada cahaya. Seperti yang anak-anak ketahui, pasti kalian sudah tahu kan apa peran cahaya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu peran cahaya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan? Betul sekali. Peran cahaya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan adalah menjadi fotosintesis. Sebagai proses fotosintesis. Fotosintesis itu sangat penting teman-teman, anak-anak, untuk proses perkembangan dan pertumbuhan yang baik untuk tumbuhan. Nah, selanjutnya itu air. Nah, kenapa sih air itu sangat-sangat penting? Tentunya air itu sangat penting karena dia itu menjaga kestabilan tanah. Nah, air juga sangat berfungsi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita tidak jauh-jauh ke tumbuhan. Kita bayangkan saja pada diri kita masing-masing, anak-anak. Jika misalkan tubuh kita ini membutuhkan air, itu berarti sama halnya dengan tumbuhan. Mereka juga membutuhkan air untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, materi sudah Ibu sampaikan pada kali ini. Maka Ibu memiliki beberapa kuis untuk pertemuan kali ini. Nah, berikut ya anak-anak kuisnya. Tolong kerjakan kuis ini dan kumpulkan ke depan setelah anak-anak selesai mengerjakannya. Baik. Oke, terima kasih anak-anak.
Ibu rasa kalian sudah mengumpulkan kuis pada pertemuan kali ini ya. Nah, jadi ada yang perlu ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang perlu ditanyakan, maka Ibu menanyakan, ayo, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Oke, baiklah. Benar sekali. Pertumbuhan dan perkembangan ialah suatu proses pertambahan jumlah sel, volume sel, dan massa sel. Saya rasa anak-anak sudah paham ya tentang materi pertumbuhan dan perkembangan ini. Ibu harap kalian tetap mempelajarinya di rumah. Oke, sekian dari Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.